Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang luar biasa baik. Voice of Pentecost kali ini akan membahas tentang warisan rohani. Kita saat-saat ini sedang ada dalam masa yang menggairahkan dengan dibangkitkannya generasi Yeremia, di mana anak-anak muda sedang dipakai Tuhan secara luar biasa. Namun, untuk mereka bisa bergerak sesuai dengan tujuan Tuhan, maka bagian kita sebagai orang tua adalah mempersiapkan warisan bagi mereka. Amsal 13 ayat 22a menyatakan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Ayat ini mengajarkan bahwa harus ada warisan yang diberikan bagi anak cucu. Yang dimaksud tentu bukan warisan harta kekayaan, tetapi warisan nilai-nilai kehidupan yang membentuk dan mengajar anak-anak untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa kita sebagai orang tua harus meninggalkan warisan rohani? Warisan menjadi penting karena kita sedang memberikan dasar berpijak yang kuat untuk mereka meneruskan apa yang sudah dibangun sebelumnya, sehingga mereka tidak perlu memulai dari nol. Justru dengan warisan yang kita berikan kepada mereka akan membuat generasi Yeremia akan bergerak lebih cepat, membangun lebih banyak dengan dampak yang jauh lebih besar. Warisan rohani yang seharusnya didapat oleh seorang anak adalah yang pertama, keteladanan. Dalam hal ini, keteladanan dalam beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita lihat kehidupan Samuel. Sejak kecil Samuel sudah berada dalam lingkungan bait Allah dan terbiasa mengenakan jubah dan baju efod dari kain lenan yang dibuatkan ibunya. 1 Samuel 2 ayat 19 mencatat, setiap tahun secara rutin ibunya memberikan jubah imam kepada anaknya. Ini adalah gambaran kesetiaan dan kesungguhan dari seorang ibu yang menginginkan anaknya tumbuh menjadi seorang pelayan Tuhan. Hasilnya adalah Tuhan justru memilih Samuel menjadi imam dibandingkan dengan kedua anak imam Eli sendiri yang hidup dalam dosa. 1 Samuel 2 ayat 26 mencatat bahwa Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel mendapat pijakan untuk langkah awalnya sebagai seorang imam melalui kesetiaan ibunya. Sedangkan Hofni dan Pinehas kehilangan pijakan itu dikarenakan sikap ayahnya yang hanya mempedulikan jabatan dan fasilitas sebagai imam serta menghormati anak-anaknya lebih daripada menghormati Tuhan. Orang tua yang tekun berdoa, tekun membaca Alkitab, dan setia melayani Tuhan menjadi contoh yang akan ditiru oleh anak-anaknya. Menjadi teladan adalah inti dari menolong anak-anak untuk berkembang secara rohani. Anak-anak mengamati kita ketika kita sama sekali tidak menyadarinya, merekam dalam pikiran dan hati mereka setiap rinci dari sikap dan tindakan kita. Seringkali, teladan dalam hal beribadah jauh lebih efektif dibandingkan dengan perintah untuk beribadah. Orang tua harus hidup dalam kebenaran dan iman untuk bisa mewariskan hal-hal rohani kepada anak-anaknya. Orang tua jangan hanya menyuruh anak berdoa dan membaca Alkitab setiap hari, tapi jadilah teladan dalam berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Pentingnya kita sebagai orang tua untuk kita memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sedini mungkin kepada anak-anak kita. Sehingga sebagaimana kita menerima keselamatan, demikian juga anak-anak kita diharapkan akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yang kedua, ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan dan tidak berkompromi dengan dosa dan kecemaran, atau yang disebut hidup yang berintegritas. Sebelum anak-anak belajar menanggapi suara Allah, mereka pertama-tama harus belajar menanggapi suara orang tua mereka. Tuhan mengajar umat Israel melalui Yeremia dengan sebuah contoh dari kehidupan kaum orang Rekhab, dan kaum orang Rekhab menolak anggur pemberian Yeremia karena setia kepada perintah Yonadab bin Rekhab, bapa leluhur mereka, yang memerintahkan untuk tidak minum anggur sampai selama-lamanya. Dan Tuhan memberikan janjinya bahwa keturunan Yonadab bin Rekhab tidak akan terputus melayani Tuhan sepanjang masa. Teladan kekudusan ini haruslah bisa dicontoh oleh seorang anak dari orang tuanya. Di tengah dunia yang semakin rusak dan menuju kepada kehancurannya, umat Tuhan harus bisa memisahkan dirinya dari kedagingan dan perbuatan cemar. Perenungan firman yang teratur, pembacaan buku-buku rohani yang berkualitas, kehidupan doa, pujian, dan penyembahan yang berkesinambungan adalah syarat untuk mendapatkan kehidupan rohani yang semakin kuat dan semakin dewasa. 3. Kasih, yaitu kasih mula-mula, kasih yang mendalam kepada Kristus. Kasih adalah dasar dari kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus memberikan perintah agung, yaitu mengasihi Allah dan sesama sebagai hukum yang terutama.
Orang tua yang mengasihi Tuhan harus dapat mempraktekkan kasih itu di tengah-tengah keluarganya. Seorang ayah yang mengasihi istrinya dan seorang ibu yang menghormati suaminya menjadikan seorang anak hidup dalam kasih dan memudahkannya mengenal kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Kasih akan membentuk pribadi yang bertumbuh baik dan membawa mereka mengenal Allah yang adalah kasih itu sendiri. Ketika anak dipenuhi oleh kasih, maka anak akan memiliki rasa aman yang sangat dibutuhkan untuk mereka bisa mengembangkan potensinya secara penuh. Hasilnya akan memunculkan generasi unggul yang akan mentransformasi bangsa Indonesia melalui karakter, pengetahuan, dan kemampuan yang mereka miliki. Untuk anak-anak muda, ayo kita perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang sedang ditanamkan oleh otoritas di atas kita di dalam kehidupan kita. Ada orang tua yang memberikan arahan kepada kita. Ada gembala yang mengajarkan kehidupan doa, pujian, dan penyembahan. Ada mentor, guru rohani. Mereka semua adalah orang-orang yang Tuhan kirim dalam kehidupan kita untuk menuntun kita masuk dalam rencana Allah yang luar biasa. Biarlah generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa, akan muncul dengan warisan rohani dari pendahulunya. Untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, saudara yang ada dalam rumah, yang ada dalam perjalanan, maupun di mana saja saudara berada yang sedang rindu untuk beribadah sekalipun secara online. Saya percaya saudara di rumah terlebih-lebih merindukan untuk datang ke rumah Tuhan. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah. Kami bersyukur sekali lagi, berterima kasih hari ini, di minggu ini Tuhan, kami boleh lewati bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat segala anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa, kami sungguh-sungguh rindu ya Tuhan Yesus untuk datang beribadah ke rumah Tuhan, berjumpa dengan saudara-saudara seiman kami, memuji, bersuka cita, bersukaria ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan boleh melindungi setiap umat-Mu yang merindukan semuanya itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk beribadah ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita puji Dia bersama. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, satu hal yang ku rindu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Katakan lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu.
Sekali lagi katakan bersama-sama, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dengan segenap hati kami mau bernyanyi dan mengatakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, memuji-Mu dan menyembah-Mu Tuhan. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ini rindu kami, memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini rindu kami, membawa persembahan di bait kudus-Mu, memuji-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, Yesus Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bait kudus-Mu Tuhan. Di kemah suci-Mu kami berdiri, kami memuji, kami menyembah, meninggikan nama-Mu, ya Bapa, ya Bapa.
Sembah Dia. Engkau yang ada di rumah-rumah, nikmati hadiratnya lebih daripada di pelatarannya. Oh, ya lama syando, ya lama syando, haleluya. Oh, ya lama sembah Dia, sembah Dia. Ya lama syando, ya lama oh Jesus, Yesus, 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 kami rindukan lawatan-Mu ya Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. I will sing to you, Lord. We'll praise you, Lord. Memuji dan menyembah-Mu seumur hidup kami. Di dalam bait-Mu, di dalam rumah-Mu, menyaksikan segala keperkasaan-Mu. Ku cinta Kau, ku sanjung Kau, ku muliakan nama-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih. Mari semuanya, engkau yang di rumah-rumah, puji Dia, puji Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya saudara di rumah-rumah memiliki api cinta, kasih yang mula-mula dicurahkan dalam hidupmu sekarang juga, dibakar kembali oleh api Roh Kudus-Nya, membuat kau selalu merindukan Dia lebih dari segalanya. Haleluya. We praise you. Kami mengasihi-Mu, mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Saudara yang di rumah boleh sambil mengangkat kedua tanganmu, pejamkan matamu. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Segala pujian syukur bagi-Mu. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus.
sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami sembah Kau Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami akan bersuka cita memuji Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dia dahsyat. Come on. Semuanya bertepuk tangan bersama-sama saudara. Terima kasih Tuhan. Ayo kita semua mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Semuanya bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Come on. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Saya percaya saudara yang di rumah-rumah diberikan kemenangan oleh Tuhan. Amin. Kita dipakai oleh Tuhan bagi kemuliaan-Nya. Semuanya bertepuk tangan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Siap-siap saudara memuji Dia lebih lagi. Katakan Tuhan yang memberi. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan
pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia Perlindungan dan pengharapan, Dia perlindungan dan pengharapan, Dia perlindungan dan pengharapan. bersama-sama saudara puji Dia. Para papa papa papa. Haleluya. Allah kita dahsyat. Puji nama Tuhan. Kita bersuka cita di dalam Tuhan karena Tuhan sudah memilih kita untuk membawa kemenangan demi kemenangan dan membebaskan jiwa-jiwa di luar sana, saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi persiapkan hatimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur padamu. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, sekali lagi katakan bersama-sama. Tuhan, inilah hidupku. Kami serahkan, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh
sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ini hidup kami Tuhan, dipersembahkan bagi-Mu, untuk kemuliaan-Mu, untuk kebesaran kerajaan-Mu, Yesus. Katakan sekali lagi bersama, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, setiap benih firman yang ditaburkan dalam kehidupan kami menjadi berkat, bertumbuh, berakar ya Tuhan Yesus, bahkan berbuah lebat, dan kami menjadi alat kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita akan berdoa sebelum kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena pada saat ini kembali kami diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pengurapan kiranya mengalir dan turun kepada seluruh sidang jemaat-Mu, GPI Kingdom of God, untuk memahami dan mengerti firman yang akan kami dengar. Urapan dan kuasa juga turun ke atas hamba-Mu yang Kau percaya untuk sampaikan isi hati-Mu. Bapa, kami menyerahkan hati dan hidup kami untuk siap mendengarkan firman-Mu. Berkata-katalah dan berbicara, sebab semua kami umat-Mu siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom buat kekasih Tuhan sidang jemaat GPI Kingdom of God. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan karena berkesempatan untuk menjadi berkat bagi semua jemaat Kingdom of God. Dan terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh Bapak Gembala, Bapak Petrus Ang. Mari kita akan belajar kepada firman Tuhan. Ada judul khotbah yang saya persiapkan untuk kita akan merenungkannya. Judulnya adalah iman tidak boleh aman, apalagi nyaman. Jadi iman itu tidak boleh dalam keadaan yang aman, apalagi kita merasa nyaman dengan iman kita. Mungkin beberapa dari kita agak mengernyitkan dahi sedikit. Sebab biasanya manusia itu suka keadaan yang aman. Apalagi sudah sampai taraf keadaan yang nyaman. Orang senang dengan kemapanan. Orang senang dengan keadaan yang tidak berubah-ubah. Tetapi rupanya tidak demikian dengan iman. Iman kita itu tidak boleh berada dalam keadaan yang aman, apalagi nyaman. Mari kita akan belajar lebih jauh tentang apa yang saya mau sampaikan kepada kita semua untuk direnungkan. Dari seorang rasul besar yang namanya Paulus, kita akan belajar tentang iman itu seperti apa dalam pengajaran Rasul Paulus. Mari kita akan membuka Alkitab di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, lalu dengan ayat yang ke-8. Demikianlah bunyi kebenaran firman Tuhan. Mengenai diriku,
darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Garis bawahi kata telah memelihara iman. Ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi rupanya begini, dari apa yang Paulus sampaikan itu, saya kembali untuk menyinggung bahwa adalah berbahaya. Adalah keadaan yang tidak boleh ada dalam hidup kita. Sebab itu berbahaya apabila kita ini merasa aman, lalu kemudian merasa nyaman pada iman kita. Selama kita ini masih hidup. Karena kalau kita merasa demikian, maka waspada ya. Jangan-jangan iman kita ada dalam posisi yang awas, posisi warning, posisi berbahaya. Sebab kalau iman kita merasa aman dan nyaman, itu artinya berarti kita tidak bertumbuh lagi. Kita merasa sudah sampai tahapan itulah iman percaya kita. Padahal iman itu harus berakhir selesai. Seperti Rasul Paulus apabila berakhir umur hidupnya. Maka disitulah iman itu sampai kepada finishnya. Next lagi kita lihat. Sebab selama kita ada di dalam dunia, iman harus terus bertumbuh. Atau bertambah. Dan caranya untuk supaya bertumbuh dan bertambah rupanya melewati tantangan. Nah, bicara tantangan kan itu keadaan yang kita tidak bisa menyebutnya aman dan nyaman. Melewati kesukaran. Lalu kemudian melewati kesusahan dan terus menerus. Tadi saya sudah katakan sampai akhir umur kita. Jadi next lagi seperti Paulus tadi merasa aman, merasa nyaman dalam imannya adalah di akhir umur hidupnya. Makanya ia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Versi yang lain katakan bahwa aku telah berusaha sungguh-sungguh di dalam peperangan. Jadi sepanjang ia percaya pada Yesus sampai pada akhir umur hidupnya. Paulus menyebut perjalanan imannya itu seperti ada dalam peperangan. Ya kita tahu seorang prajurit mereka yang berperang kan gak ada mereka itu merasa aman dan nyaman. Di barak-barak atau di camp-camp di mana mereka itu istirahat, tapi kalau tiba-tiba tengah malam atau jam berapapun sirine dibunyikan dan perang harus dilakukan, maka mereka harus bergegas meninggalkan kenyamanan dan keenaan tidur mereka yang mungkin memang tidak bisa lelap sebab keadaan mereka ada dalam peperangan. Yang lain Paulus katakan tadi, aku telah berjuang. Jadi selain perang, Paulus menyebut hidupnya itu berjuang. Dalam perjuangan yang baik. Jadi dari sini tentu tadi kita mengerti bahwa renungan dengan judul yang saya berikan, iman kita tidak boleh dalam keadaan yang aman dan nyaman. Sebab sepanjang kita hidup dalam dunia, rupanya peperangan ini adalah perjalanan iman kita. Atau iman kita ini harus terus ada dalam perjuangan. Jadi tidak boleh kita ini merasa sudah ya aman, tenang, nyaman. Tidak boleh. Justru Paulus berkata bahwa ia telah berusaha sungguh-sungguh dalam peperangan. Dalam perjuangan imannya itu. Di tempat lain Paulus mengajar adalah seperti ini. Next lagi, 2 Timotius pasal yang kedua. Ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan
hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia telah bertanding menurut peraturan olahraga. Ayat 6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi next lagi tadi ada kata prajurit berjuang. Jadi rupanya iman itu digambarkan seperti prajurit. Paulus juga ngomong begitu dalam dirinya. Peperangan. Jadi perjuangan. Yang lain disamakan oleh Paulus adalah olahragawan yang bertanding. Nah, kita tahu olahragawan bertanding itu bukan pada waktu ia sedang ada dalam pertandingan yang sesungguhnya. Tapi kan sebelum pertandingan ada persiapan yang namanya latihan yang tidak pernah berhenti. Yang harus rutin, yang harus konstan, yang harus terus menerus. Sedang mood kah dia, sedang capek kah dia. Tapi kalau coachnya, pelatihnya ngomong latihan, ya mau tidak mau dia harus bergegas. Dan memompa semangatnya karena dia harus latihan. Kalimat lain tadi katakan petani. Jadi selain prajurit, olahragawan, petani. Nah, petani juga dikatakan ia harus berusaha keras. Sejak ia belum menanam, tanah sudah diolah. Lalu kemudian benih-benih ditanam juga tidak bisa ditinggalkan. Harus didatangi, harus dirawat, harus dijaga. Nah, makanya Paulus ngomong berusaha keras. Dan itu akhirnya adalah sampai pada masa penuaian. Tapi sebelum masa penuaian, petani harus bekerja keras. Rupanya gambaran tadi perjuangan, lalu kemudian olahragawan yang bertanding, petani yang berusaha keras. Ya itulah keadaan iman kita. Sebagai anak Tuhan, orang Kristen, kekasih-kekasih Tuhan, ya jemaat GPI, Kingdom of God. Mari kita sadari, hari ini kalau kita masuk dalam kondisi keadaan yang orang lain katakan ini susah. Ini zaman tidak mudah. Ini usaha-usaha yang keras harus dilakukan. Inovasi harus kita temukan. Supaya kita keluar dari kesulitan-kesulitan. Hari ini karena pandemi. Mungkin di satu sisi kita melihat. Rupanya ini baik. Bagi iman kita. Sekalipun dalam banyak hal. Dalam kondisi-kondisi jasmani kita. Ya ini keadaan yang berbahaya. Ya ada banyak orang alami kesusahan. Karena pekerjaannya hancur lebur, usahanya itu lenyap, pekerjaannya harus digunting, ya dia harus di PHK. Ada banyak hari ini, ya ada banyak yang kehilangan orang-orang yang dikasihi, karena kesehatan kita harus betul-betul dijaga dengan baik. Ya banyak yang bicara hari ini pandemi ini kita seperti ada dalam peperangan, perjuangan kayak tadi. Tapi yang lebih berat adalah karena kita tidak tahu hari ini siapa lawan, siapa kawan. Saudara kita, orang-orang dekat kita, kawan kita bisa jadi lawan dalam tanda kutip karena mereka OTG. Nah, kalau kita terlalu dekat tanpa protokol, ya bahaya juga. Kita bisa tertular. Jadi karena hari ini adalah masa-masa peperangan yang tidak tahu siapa lawan, siapa kawan. Katanya ini hari-hari yang berat. Tapi okelah, mari kita lihat dari sisi keimanan kita. Hari ini adalah sesuatu yang akan memberikan energi yang baru bagi kita. Sebab seperti yang dikatakan melewati kesukaran, melewati kesusahan, itulah perjalanan kehidupan. Saya jadi teringat tentang cerita pada nelayan-nelayan Jepang pada masa yang lampau. Artinya mereka masih pakai cara-cara yang kuno, bukan modern. Katanya begini, nelayan Jepang itu punya kiat, punya cara supaya ikan-ikan yang ditangkap dari laut itu dikonsumsi atau diterima, dibeli oleh konsumen dalam keadaan yang baik, yang hidup. Nah, itu awalnya karena begini, dulu mereka tangkap ikan sampai di pasar ikan. Mereka ditolak, cukup banyak komplain.
dari para pembeli. Kenapa? Sebab ikan-ikannya mati. Gitu. Tidak segar. Bukan ke Jepang itu ada makanan yang katanya ikan yang mentah itu ya dikonsumsi, dimakan oleh mereka. Jadi akhirnya mereka punya cara, punya kiat. Jadi mereka waktu berangkat itu membeli balok-balok es. Sehingga ikan-ikan yang ditangkap itu diawetkan oleh es-es yang dipecahi oleh mereka menjadi bongkahan-bongkahan atau gumpalan-gumpalan. Tiba di pasar ikan, sekali lagi mereka tetap dikomplain oleh para pembeli. So mereka katakan ya ikannya memang kelihatan lebih segar daripada yang kemarin. Tapi toh tetap ini ikan yang mati yang kamu jual. Jadi akhirnya mereka bingung juga bagaimana caranya. Lalu mereka menaruh tong-tong di kapal mereka. Jadi setiap ikan yang diambil itu dimasukkan ke air yang ada di dalam tong. Dengan harapan nanti sampai di tepi pantai, ikan-ikan itu tetap dalam keadaan yang hidup. Tapi ternyata tidak, beberapa hidup, tapi hidupnya juga hidup yang ya setengah hidup setengah mati. Jadi berenangnya juga sudah tidak normal. Beberapa sudah mengambang, mati. Jadi rupanya kiat dan cara itu juga rupanya kurang efektif. Menurut cerita Jepang yang kuno, nelayan-nelayan itu pada akhirnya menemukan sebuah cara. Jadi ikan-ikan yang ditangkap dimasukkan ke bak yang kecil. Dan Anda tahu, di bak yang kecil itu, setiap bak yang kecil ditaruh beberapa hiu kecil. Dan rupanya hiu kecil itu terus memburu ikan-ikan yang ditangkap itu. Ya karena diburu oleh ikan-ikan itu, atau diburu oleh hiu maksud saya, ikan-ikan itu tetap berenang. Ya dalam ketakutan menyelamatkan diri dan sebagainya. Rupanya sampai di pasar ikan, semua pembeli itu senang. Sebab ikannya dalam keadaan yang betul-betul fresh, segar, seperti baru diangkat dari laut, seperti baru dipancing itu karena ikannya dalam keadaan yang hidup. Rupanya itu yang membuat ikan ini tetap hidup, punya energi. Karena mereka berlari terus menyelamatkan dirinya dari ya mungkin totolan atau ini cakupan daripada mulut, daripada hiu itu. Sehingga membuat ikan-ikan itu bergerak terus. Rupanya gambaran itulah yang saya mau sampaikan bahwa iman itu juga harus begitu. Maka itu kepada Paulus juga dalam nasihatnya. Kalau tadi kita sudah periksa pada surat penggembalaannya di Timotius, mari kita melihat contoh di dalam sidang jemaat yang ada di Tesalonika. Jadi rupanya memang itu iman, itu harus dilatih, terus dilatih. Supaya tidak boleh aman, tidak boleh nyaman, menghadapi apa yang perlu dihadapi sebagai bentuk latihan dari iman. Yang pertama adalah berbagai kesusahan, kesesakan, dan kesukaran hidup. Ini contohnya jemaat yang ada di Tesalonika. 1 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang kedua. Kemudian kita baca ayat yang ketiga, 4, lalu lompat pada ayat yang ketujuh. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah, dalam pemberitaan Injil, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya. Karena kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Artinya ditentukan mengalami kesusahan. Ayat 4. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Ayat 7. Maka kami juga saudara-saudara dalam segala kesesakan dan kesukaran. Kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Rupanya jemaat Tesalonika itu
luar biasa. Mereka punya iman yang Paulus mula-mula itu khawatir, ragukan. Karena jemaat Tesalonika, kalau Bapak Ibu Saudara suka baca Alkitab nanti bisa dibaca di dalam Kisah Para Rasul 17. Di situ bagaimana cara jemaat ini dirintis didirikan oleh Paulus. Hanya berumur kira-kira 3 minggu, tidak sampai sebulan. Terjadi kerusuhan dan Paulus dengan tim oleh para pengurus disuruh untuk pergi ke kota lain menyelamatkan diri. Maka jauh setelah itu Paulus khawatir jemaat yang ya umurnya tidak lebih dari sebulan. Ya kalau seandainya seperti jemaat hari ini ada kelas som itu, ya kelas somnya belum sampai tuntas. Kalau ada kelas namanya dasar kekristenan, ya 3 kali pertemuan, 3 kali sabat itu ya belum terlalu dalam. Jadi kalau Paulus khawatir was-was ya masuk akal. Lalu dikirimlah Timotius. Setelah Timotius berkunjung ke Tesalonika, pulang membawa kabar, sungguh tidak diduga oleh Paulus. Jemaat ini punya iman. Ya kalau ada jempol itu jempolnya tidak cukup 1, mungkin 2. Ya kalau kaki bisa diangkat 4 jempol. Rupanya mereka bisa seperti itu karena ngalami yang namanya kesusahan, kesukaran. Sehingga kemudian pada akhirnya mereka menemukan itu. Ya bicara kesusahan. Itu cukup banyak yang kadang bersifat personal. Tapi ada kalanya kesusahan bersifat kolektif. Ya seperti hari ini kan. Seperti saat ini. Kita ngalami kesusahan-kesusahan yang bersifat kolektif. Karena kita ngalami pandemi. Ini kesusahan bersama, bukan hanya satu keluarga, tapi seluruh keluarga. Bukan hanya di kota, bukan hanya di negara, tapi dari negara kepada negara, seluruh dunia hari ini mengalami apa yang disebut dengan kesusahan. Karena pandemi. Dan itu merembet dari kesusahan-kesusahan untuk kita menjaga kesehatan kita supaya tidak terpapar, tidak tertular. Tapi karena pandemi merembet kepada ekonomi. Merembet cukup banyak menurut yang saya dengar keluarga-keluarga itu juga diambang kehancuran, berantakan. Lalu kemudian masa depan yang di depan. Tidak ada yang berani membayangkan yang lebih-lebih seperti dulu. Beberapa ngomong ya asal sehat, asal terus bisa bertahan hidup, ya asal pekerjaan masih jalan, ya puji Tuhan lah Pak. Tapi di satu sisi hal ini harusnya meningkatkan keimanan kita. Semakin bergantung, semakin berharap kepada Tuhan. Sebab kesusahan, kesukaran hari-hari ini sedang melanda hidup kita. Tapi rupanya itu adalah hal yang baik untuk kita terus melakukannya. Itu yang pertama, itulah iman harus dilatih. Dilatih dengan apa? Ya menghadapi kesusahan dan kesukaran. Yang berikutnya, yang kedua, iman itu harus terus dilatih dengan menghadapi yang namanya penggoda atau kuasa kegelapan. Ayat 5 dari Tesalonika pasal 3 tadi. Itulah sebabnya, maka aku karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu. Nah ini kekhawatiran Paulus yang berikutnya. Aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Jadi rupanya yang kedua ini baik. Mereka masih ada. Nanti di akhir zaman baru kata Alkitab mereka akan dimasukkan pada jurang yang tidak ada dasar dan dikunci ada di sana. Hari ini kita masih hidup di alam roh penggoda. Bahasa lain adalah kuasa kegelapan. Bahasa lain adalah setan dan iblis. Itu ada di tengah-tengah dan di antara kita. Walaupun tidak nampak. Tapi di alam roh Alkitab mengajar dia ada.
Dan Paulus tadi khawatir tentang jemaat Tesalonika, mereka jatuh karena digoda, dicoba oleh kuasa kegelapan. Tapi ternyata tidak. Karena orang-orang di Tesalonika menyadari bahwa mereka harus siap, mereka harus berperang. Bukan hanya menghadapi kesusahan, kesukaran tadi, tapi juga menghadapi kuasa kegelapan. Di mana dulu memang kita ini anak-anak Tuhan, orang Kristen kan miliknya mereka. Tapi sejak Kristus menebus kita, mengambil kita, itu kita merebut dari kuasa kegelapan. Dan sekarang kita milik Tuhan, ada tanda materai, kita adalah anak-anak Allah. Rupanya mereka tidak terima begitu aja. Maka kita terus digoda, kita terus dicobai. Makanya itu Paulus mengingatkan untuk orang-orang di Tesalonika terhadap pencoba penggoda. Dan mereka menang. Tapi selain Paulus, Petrus juga mengingatkan yang sama. Mari kita baca ayatnya dalam 1 Petrus pasal yang ke-5, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Kata Petrus, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kata Petrus, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jadi iman, sebab kamu tahu bahwa semua saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi rupanya head to headnya iman, selain dengan kesukaran dan kesusahan tadi, adalah dengan kuasa kegelapan. Karena kata Petrus, dia berjalan keliling, mengaum-ngaum dan mencari anak Tuhan, orang Kristen, siapa yang dapat ditelannya. Karena itu kata Petrus tadi, lawanlah dia dengan apa? Iman. Rupanya iman itu harus terus berhadapan dan menghadapi kuasa kegelapan. Tangan itu, maka kita tidak merasa aman dan nyaman. Sepanjang kita hidup dalam dunia, dia terus menggoda. Saya sangat menyayangkan kalau ada hamba-hamba Tuhan yang terlalu meremehkan kuasa kegelapan. Banyak yang katakan begini, oh gak usah takut, itu singa yang mengaum-ngaum, singa ompong. Siapa yang bilang begitu, kekasih Tuhan? Selidiki dan lihat Alkitab. Itu penafsiran yang terlalu melenceng menurut saya. Buktinya, ada orang-orang yang tidak waspada, tidak berjaga-jaga seperti kata Petrus, tidak melawan dengan iman. Ya mereka jatuh. Ya ambil contoh, Daud jatuh. Ambil contoh yang lain, Yudas Iskariot pernah jatuh. Bahkan Petrus satu kali tidak pernah hati-hati. Maka dengan sembrono pada waktu Yesus memberitakan kabar bahwa dia akan disalibkan. Maka Petrus menarik Yesus dan katakan, sekali-kali itu tidak terjadi padamu. Apa kata Tuhan Yesus? Iblis, keluar, enyah. Petrus dalam pikirannya itu dilewati oleh pengaruh kuasa kegelapan. Ingat Yesus hadapi itu kan. Di bukit pencobaan setelah doa puasa 40 hari. Ia dicobai. Tapi kita perlu teladani Yesus. Dia menang. Selesaikah? Enggak. Kalau Anda baca Injil ada kalimat begini. Lalu iblis undur daripadanya dan tidak titik koma. Mencari lagi kesempatan yang baik. Dan rupanya itu yang terus terjadi. Yesus digoda. Lewat berbagai macam bentuk. Sampai pada akhirnya dia selesai. Di atas salib baru ia katakan, it is finished. Sudah selesai. Tapi sepanjang dia ada dan hidup. Cobaan godaan iblis selalu ada. Dan mari kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Jemaat Kingdom of God saya ingatkan. Dengan adanya dia. Mari kita tidak terlalu meremehkan dan menganggap sepele. Tapi saya juga tidak mengatakan, oh kita mesti takut. Enggak. Kata Alkitab kita diperlengkapi kuasa. Ada sadar. Asal kita ini waspada. Asal kita ini berjaga-jaga.
Asal kita tahu bahwa dia adalah lawan kita yang selalu ada mengincar kita. Maka tidak perlu takut juga. Kata Alkitab, kalau kita sadar, kita tahu lawan dia. Dengan apa? Dengan iman. Sambil kita melawan dengan iman. Maka disitulah kita setuju. Dengan judul yang saya berikan, iman. Tidak boleh aman, tidak boleh nyaman. Kenapa? Karena kita terus berperang. Iman kita ini terus digoda oleh kuasa kegelapan. Kalau perlu dicobai, kalau perlu dijatuhkan. Dan saya berharap kita ingat nasihat Paulus yang lain. Dalam Efesus pasal yang ke-6, dia pernah berkata, peperangan rohani, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena yang kita lawan bukan darah dan daging. Tapi siapa? Mereka. Dengan tingkatan roh-roh jahat di udara. Penguasa-penguasa, penghulu-penghulu. Bahkan pemerintah-pemerintah. Ada tahapan-tahapan. Daripada kerajaan mereka. Tapi tidak perlu takut. Karena dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Apalagi yang lalu kita telah memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Maka roh yang ada di dalam kita, kata Alkitab, adalah roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi bersyukur kalau mereka tetap ada, nanti sampai pada penghujung dunia baru mereka akan dimasukkan kepada jurang yang tiada dasar, dimeteraikan 1000 tahun lamanya. Tapi selagi dia ada, itu adalah satu kebaikan dalam tanda kutip bagi kita. Supaya iman kita tidak ada dalam keadaan yang aman dan nyaman. Kita sedang berperang, kita sedang melakukan perjuangan, pertandingan. Baru selesai nanti kalau Paulus katakan mengakhiri pertandingan yang baik. Selain iman dilatih untuk supaya kita kuat, rupanya iman itu harus diberi makan dalam tanda kutip. Jadi yang terakhir adalah itu. Jadi kalau yang pertama dan yang kedua dilatih lewat kesusahan, kesukaran, lewat kuasa kegelapan yang harus dihadapi. Dalam peperangan yang terakhir, iman supaya kuat harus diberi makan. Apa makanannya firman? Makanannya iman adalah firman. Jadi makanan iman adalah firman. 2 Timotius pasal 3, ingatlah juga bahwa kamu dari kecil, engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi itu nasihat Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Yang terakhir adalah Roma 10 ayat 17. Mari jemaat bersama dengan saya kita baca dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya ulang lagi, jadi iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi yang terakhir kekasih Tuhan, jemaat Kingdom of God, supaya iman kita ini terus bertumbuh, terus bertambah, maka iman tidak boleh ada dalam keadaan yang aman dan nyaman. Dan kita mengerti kesusahan hidup, kesukaran, mari kita tidak mengeluh. Kita anggap itu sebagai sparring partner untuk menumbuhkan iman kita. Karena kita terus berlatih, kita terus bertanding. Dan yang kedua adalah lewat kuasa kegelapan yang sampai hari ini tiada henti. Mengincar kelemahan-kelemahan kita untuk kita dijatuhkan, kalau perlu dihancurkan. Tapi saya yakin percaya selagi kita ada dalam Kristus dan hidup di dalam kasih karunia-Nya, maka iman kita pasti akan dijaganya. Dan ada kekuatan yang Tuhan beri selain kuasa dari rohnya yang dicurahkan. Maka yang terakhir adalah supaya kita kuat, iman kita itu harus diberi makan. Apa itu? Firman Tuhan. Maka itu saya serukan kepada jemaat Kingdom of God.
Justru di tengah-tengah, ya kita tidak terlalu sibuk seperti zaman sebelum pandemi. Kita ini semua adalah orang-orang yang sibuk. Beberapa suka bikin guyonan yang mempelesetkan kata pengacara. Minta maaf kepada rekan-rekan yang berprofesi itu. Pengacara disebut adalah pengangguran, banyak acara. Kayaknya dulu kita begitu dah. Selalu ada aja acaranya, sosialita, ya kongko, ketemu ini dan itu. Hari ini kayaknya kita kehilangan itu semuanya, tapi di sisi lain kita punya banyak waktu. Mari gunakan jemaat Tuhan untuk kita ini meneliti, untuk kita ini membaca. Ya Alkitab yang kita baca. Dari awal sampai akhir. Ya kalau saudara kita yang di sebelah katakan mereka khatam. Itu artinya membaca dari awal sampai akhir. Mari sebagai orang-orang Kristen kita juga melakukannya. Teliti, baca, renungkan. Karena dengan kita membaca dan meneliti kebenaran firman Tuhan, maka itulah makanan bagi iman kita. Dan kita akan menjadi kuat. Dan saya berharap jemaat yang dikasihi Tuhan menyadari dan mengerti. Kalau hari ini kita menghadapi kesusahan dan kesukaran, mari kita pandang dari sisi yang lain. Itu baik untuk iman kita. Sebab iman kita memang tidak boleh ada dalam keadaan yang aman dan nyaman. Dan mari kita terus bertanding. Mari kita terus berjuang. Mari kita punya iman dan kita lawan kuasa kegelapan. Dan saya berdoa supaya kita terus bertumbuh, bertambah, dan terus menjadi dewasa di dalam iman. Sekali lagi, saya tidak memanjangkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan saat ini jadi berkat buat jemaat Kingdom of God. Untuk kita terus bertumbuh di dalam iman. Mari kita akhiri di dalam doa. Bapak terima kasih buat firman yang kami dengar pada saat ini, dan kiranya firman itu sungguh menggugah kami dan mengingatkan kami untuk kami tidak mengeluh, untuk kami tidak menggerutu terhadap kesusahan dan kesukaran yang hari-hari ini harus kami hadapi. Justru untuk itulah Tuhan, kami harus menghadapinya supaya iman kami bertumbuh. Iman kami tidak stuck, iman kami tidak berhenti. Memang iman kami tidak boleh berada dalam keadaan yang aman, apalagi nyaman. Kami harus berperang, kami harus bertanding, kami harus berjuang, sampai kami mengakhiri pertandingan yang baik di penghujung hidup dan umur kami. Seperti Rasul Paulus mengatakan itu, dan seperti engkau juga ada di atas salib, engkau berkata sudah selesai. Kami rindukan kehidupan kami dalam dunia juga ditutup dalam keadaan iman yang seperti itu. Kiranya firman hari ini mendorong, menggugah, dan menguatkan perjalanan hidup rohani kami. Khususnya di dalam iman yang kami punya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan masuki perjamuan kudus. Mari kita persiapkan roti dan anggur kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menikmati perjamuan kudus ini, kita menikmati tubuh dan darah Kristus, kita sedang memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan, barang siapa yang menikmati tubuh dan darahnya, dia sedang memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, perjamuan kudus ini bukan hanya sebagai salah satu liturgi atau hanya sebagai rutinitas. Tetapi setiap kali kita makan tubuh dan darah Kristus, kita harus mengingat bagaimana Yesus mati bagi kita. Tubuhnya ini berbicara bagaimana dia menanggung semua pukulan, semua siksaan, semua hukuman atas dosa kita. Seharusnya ditimpakan kepada kita. Semua penyakit, segala sesuatu, segala kutuk, itu semuanya ditimpakan kepada tubuhnya. Dan dia menanggung semuanya pada tubuhnya. Dan firman Tuhan katakan, oleh setiap bilur-bilurnya, setiap luka-luka pada tubuh itu, kita menjadi sembuh. Kita dibebaskan dari semua hukuman,
Karena Yesus yang tanggung pada tubuhnya semua hukuman, sehingga kita tidak lagi mengalami hukuman. Dan darahnya juga tercurah dari seluruh tubuhnya, dari atas kepala sampai bawah kaki. Dia ditancapkan mahkota duri, darah mengalir, dan seluruh tubuhnya dia disiksa, dipukul, ditombak, dicambuk, saudaraku, dipaku, dan darah mengalir dari atas kepala sampai bawah kaki. Semua darahnya itu untuk membasuh kita dari semua kehidupan yang darahnya itu berbicara tentang nyawanya yang dia berikan kepada kita, dan dia menyerahkan nyawanya, dia mati buat kita supaya kita tidak perlu mati lagi. Dia yang turun ke kerajaan maut supaya kita tidak lagi mengalami maut, kita tidak lagi mengalami kematian kekal. Dia yang lakukan itu semua bagi kita, dan dia bangkit memberikan kepada kita hidup yang baru, dan kita menjadi ciptaan baru. Kita memiliki hidup yang baru, penuh dengan kelimpahan kasih karunia. Saudaraku, mari kita memperingati apa yang sudah Yesus lakukan bagi kita. Di depan kita ada roti dan anggur. Kiranya Tuhan memberkati menjadi tubuh dan darah Kristus. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan, kita ucapkan syukur, ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang sudah diberikan, dipecahkan bagi kita. Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan anggur yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuhmu dan darahmu yang diberikan pada kami, yang telah menyelamatkan hidup kami Tuhan. Sehingga kami sekarang sudah dimerdekakan, kami tidak lagi di bawah kuasa dosa, kami sudah dibebaskan dari setiap hukuman, tidak ada lagi penghukuman bagi kami Tuhan. Bahkan kami sekarang tidak lagi mengalami kematian kekal, tetapi kami memperoleh hidup yang baru, bahkan hidup yang kekal, hidup dalam kasih karunia di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk pemulihan, untuk hidup yang baru. Terima kasih untuk status sebagai orang benar, sebagai anak Allah yang Kau berikan pada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami sekarang adalah warga kerajaan Allah. Kami bersyukur Tuhan atas apa yang sudah Kau lakukan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita persiapkan hati kita, angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan Yesus, dan siap menerima berkat daripadanya. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia yang berlimpah-limpah di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan selalu menyertai, membimbing, mengajar, meneguhkan firman-Nya dalam kehidupanmu, akan memberi engkau kuasa dan memberkati engkau mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan bersama saya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di kesempatan yang lain.